Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ayyuhat talabah, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada pertemuan hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran hadis kita dengan kitab Taysirul Alam Syarah Umdatul Ahkam. Dan kita akan memasuki hadis yang kedua dari Kitabut Thaharah, yaitu hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullah, Allah tidak akan menerima salata ahadikum, salat salah seorang di antara kalian, idza ahdasa, apabila dia sedang berhadas, hatta yatawadda, sampai dia berwudu, yaitu bersuci. Jadi maksud hadas di sini disebutkan wahwal kharij min ahadis sabilaini aw ghairihi. Jadi yang dimaksud hadas adalah sesuatu yang keluar dari salah satu dari dua jalan, awirihi atau selainnya, min nawakidil wudu, dari pembatal-pembatal wudu. Jadi hadas ini bisa berupa hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian kita langsung masuk ke makna hadis secara umum. Al-makna al-ijmali, Asy-Syari'ul Hakim, di sini disebutkan Asy-Syari'ul Hakim arsada man arada shalah alla yadkhula fiha illa ala halin hasanatin wa hay'atin jamilatin. Asy-Syari'ul Hakim, yaitu Allah Subhanahu wa taala, arsada, telah memerintahkan atau mengajarkan bagi man arada shalah, orang yang ingin sholat, Allah, agar dia tidak yadkhul fiha, masuk di dalam sholat, kecuali dalam keadaan hasanah, baik, halin hasanatin, keadaan baik, yaitu suci dari hadas kecil maupun besar, wa hay'atin jamilatin, dan penampilan yang indah. Jadi hadis tadi menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar siapa saja yang hendak melaksanakan sholat, melaksanakannya dalam keadaan suci dan dalam penampilan sebaik mungkin. Kemudian li'annaha silatul wathiqah baina rabbi wa abdihi. Li'annaha, karena sholat itu asilah wasiqah, jadi perantara yang sangat kuat yang bisa menghubungkan antara Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan hambanya. Jadi karena sholat itu merupakan perantara seorang hamba berhubungan dengan Rabb-nya, maka seharusnya atau sudah sepatutnya dia itu dalam keadaan suci dan dengan keadaan penampilan yang sebaik mungkin. Wa huwa tariq ila munajatihi, dan sholat itu termasuk jalan agar seorang hamba itu bisa bermunajat kepada Allah. Lida amarahu bil wudu'i wa taharati fiha. Oleh karena itu Rasulullah SAW memerintahkan agar berwudu dan bersuci ketika hendak melaksanakan sholat. Wa akhbara annaha mardudah ghairu makbulah bi ghairi dalik. Dan Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya
sholat itu akan mardudah, tertolak. Ghairu makbulah, tidak diterima kalau bighairi dalik, tanpa bersuci. Sebagaimana dalam hadis tadi sebutkan, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo. Jadi Allah tidak akan menerima sholat seorang tanpa bersuci. Kemudian mayu'khadu minal hadis, pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini atau faidah dari hadis tersebut, yaitu yang pertama, anna sholatal muhdis la tuqbal hatta yatatahhar minal hadasainil akbari wal asghar. Faidah pertama, bahwasanya sholatnya orang yang sedang berhadas itu tidak akan diterima, la tuqbal, sampai dia bersuci dari dua hadas, yaitu baik hadas besar maupun hadas kecil. Kemudian pelajaran yang kedua atau faedah yang kedua, anal hadas nakidun lil wudu'i wa mubtilun lis sholati in kana fiha. Bahwasanya hadas itu merupakan pembatal wudu dan pembatal sholat jika terdapat hadas di dalamnya. Jadi ketika seseorang melakukan sholat kemudian dia berhadas, maka sholatnya bisa batal. Kemudian faedah yang ketiga, al-murad bi adamil qabuli huna adamu sihhatis sholati wa adamu ijza'iha. Jadi dalam hadis tadi kan disebutkan la yaqbal, Allah tidak akan menerima. Maksud tidak diterima di sini adalah adamu sihhatis sholah, sholatnya itu tidak sah, dan wa adamu ijza'iha, dan tidak dianggap. Artinya apa? Ya dia seperti belum melaksanakan sholat, masih punya tanggungan kewajiban untuk melaksanakan sholat tersebut, karena nggak dihitung, sholatnya tidak sah. Kemudian faedah yang terakhir, al hadisu yadullu ala anna toharoh sartun lisi hadis sholah. Bahwasanya hadis tersebut menunjukkan atau sebagai dalil bahwasanya toharoh, bersuci itu merupakan syarat sahnya sholat, karena Allah tidak akan menerima sholat seseorang tanpa dia bersuci. Namun demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.